Salam. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena Tuhan yang memelihara kita ya. Haleluya. Hari demi hari Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Namun seringkali kita tidak menyadari ya. Ya, segala perbuatan baik yang Dia kerjakan untuk kita, biarlah kita mau mengucap syukur. Haleluya. Ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Setiap kita ya, ketika kita hidup bersosialisasi, hidup berkomunitas, hidup bersama-sama, yang ada di pikiran kita, kita ingin berbuat baik ya. Kita ingin berbuat baik. Atau sebaliknya, aku ingin orang lain berbuat baik untuk aku ya. Dan biasanya manusia itu kepingin orang lain berbuat untuk kita. Tetapi Alkitab mengajarkan supaya kita berbuah, supaya kita mengeluarkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan beda dengan dunia ini. Kalau dunia ini dengan motivasi aku ingin untung, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa memberi buah, ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Haleluya. Ya, hari-hari yang lalu-lalu, minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang perbuatan baik, dan ternyata perbuatan baik itu di mata Allah seperti kain kotor. Jadi sebanyak apapun perbuatan baik kita, kalau tidak didasari ya untuk kemuliaan Tuhan, tidak punya motivasi yang baik, kalau tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik kita tidak ada artinya ya. Sebab itu ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik saudara dan saya diperhitungkan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, supaya kita tidak membuang waktu. Ya, ada waktu kita buang untuk berbuat baik, kita buang eman, karena perbuatan baik kita diperhitungkan Allah. Ya, kita akan melihat pagi hari ini tentang motivasi berbuat baik. Motivasi berbuat baik itu sangat penting ya, karena yang melihat motivasi kita itu hanya Tuhan. Orang bisa memoles apapun ya, mungkin mengatakan, memperkatakan, aku berbuat ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi yang paling tahu itu adalah Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Motivasi itu keluar dari hati ya. Jadi motivasi perbuatan baik kita itu yang diperhitungkan oleh Allah. Matius 5 ayat 16. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius 5 ayat 16. Kalau sudah menemukan. Oke. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Silakan duduk. Ada orang mengatakan, aku berbuat baik supaya tidak dilihat orang. Ada sisi baiknya, ada sisi benarnya, ada enggaknya ya. Karena ayat ini berkata kalau kita berbuat baik dan orang melihat kita, itu memuliakan Bapa. Jadi ketika kita berbuat baik, tidak akan ada orang yang tidak bisa melihat
Ya, tetapi motivasi kita utama ketika kita berbuat baik, ayat ini berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah, bukan diri kita. Ya, seringkali ketika saya melakukan sesuatu, saya perhitungkan, nanti saya rugi, nanti saya kehilangan ini. Tetapi saya berkata, berapapun harganya, kalau itu untuk kemuliaan namamu, monggo. Ya. Berapapun yang harus saya korbankan, kalau itu untuk kemuliaan namamu, it's okay. Haleluya. Marilah kita memperhitungkan hal ini, saudaraku, bukan soal untung rugi, bukan nanti aku dapat apa, tetapi kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya sudah menjadi milik Allah. Nah, saudaraku, perbuatan baik itu seperti terang yang bisa dilihat semua orang. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu menyalakan pelita, gak mungkin kamu menyalakan pelita kamu taruh di bawah kolong, atau menyalakan pelita kemudian ditutup dengan gantang. Gak mungkin. Tapi menyalakan pelita ditaruh di atas supaya cahayanya menyebar. Jadi perbuatan baik itu seperti terang yang bisa dilihat orang. Dengan tujuan apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ketika lilin itu dinyalakan, orang memuja lilin? Tidak. Tetapi orang bisa menikmati cahaya lilin. Bahkan lilin itu makin hari makin hancur, habis. Dan itulah kehidupan kita. Ketika kita siap menjadi terang, ada sesuatu yang perlu kita korbankan. Lilin itu meleleh, hancur, habis, karena ada terang yang diberikan. Demikian juga hidup saudara dan hidup kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Namun ada perbuatan baik yang tidak bisa memuliakan Tuhan. Ya. Ada perbuatan baik yang tidak memuliakan Tuhan. Tergantung apa? Motivasi. Ya. Supaya dilihat orang, supaya diagungkan orang, ya, supaya dinilai orang. Itu semua motivasi, ya, yang hanya Tuhan yang tahu. Jadi hidup kita ini adalah, saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan itu nomor 1. Gak perlu dilihat orang, nanti disangka begini, nanti disangka begitu. Ketika kita melakukan dari hati untuk kemuliaan Tuhan, dan itu yang dinilai oleh Tuhan. Kita akan melihat perbuatan baik itu harus didasari, ya, harus punya dasar. Supaya perbuatan baik kita tidak sia-sia. Ya, saudara dan saya sudah ditebus, saudara dan saya sudah disucikan. Dan perbuatan baik kita mulai diperhitungkan ketika kita ada di dalam Kristus Yesus. Perbuatan baik kita mulai diperhitungkan. Sebab itu ketika kita punya kesempatan berbuat baik di dalam Yesus dan kita tidak melakukannya, sayang sekali. Sayang sekali. Nah, kita akan melihat perbuatan baik kita harus didasari bahwa yang pertama, 1 Korintus 6 ayat 20, silakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Kita ini sudah bukan milik kita. Kamu sudah dibeli. Haleluya. Loh, aku kan hidupku milikku sendiri gitu ya. Sebab kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
hidupmu, dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita. Muliakanlah Allah. Termasuk ketika kita ibadah, termasuk ketika kita merenungkan firman, termasuk ketika kita melayani, mungkin pelayanan di mimbar, mungkin pelayanan yang tidak dilihat orang, mungkin mengunjungi seseorang, mungkin kita mendengar ada orang yang tergerak untuk percaya kepada Tuhan. Apa respon kita? Kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar, kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan. Segala apa yang kita kerjakan kita konfirmasi dengan pemiliknya. Bolehkah saya punya cita-cita ini? Segala cita-citaku. Ada lagu seperti itu. Nah saudaraku, ketika kita sadar bahwa hidup ini bukan milik kita, kita punya tanggung jawab untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ketika sikap dan tindakan kita tidak memuliakan Tuhan, mari kita renungkan. Kita pikir ulang, ya. Kalau tindakan kita tidak menjadi berkat. Rasul Paulus mengingatkan, kalau kamu makan sesuatu, ya, yang segala sesuatu boleh dimakan dalam perjanjian baru ini karena sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Kita sudah tidak ada sesuatu yang membuat kita najis dari luar, yang membuat najis itu dari dalam. Nah, ketika kita makan sesuatu dan orang lain melihat, loh, orang Kristen kok makan itu kan tidak boleh dimakan. Itu kan benda-benda yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau apa yang kita lakukan, kita makan, itu melemahkan orang, lebih baik kita tidak makan. Itu soal makan. Sekarang ketika kita punya sikap, orang Kristen kok begitu, dipertanyakan orang, mari kita renungkan, jangan kita lakukan. Hari Jumat saya sampaikan, ketika kita berangkat beribadah, ketika kita berangkat ke gereja, mungkin kita tidak punya tugas apa-apa. Aku gak punya tugas, biarlah aku gak usah berangkat, saudaraku. Tapi ketika saudara hadir, itu menguatkan saudara yang lain. Apalagi ketika kita adalah orang lama, kita orang mula-mula di jemaat ini. Kemudian orang itu mulai lemah, enggak pernah datang, sekarang enggak aktif. Itu akan menjadi berkat atau tidak. Jadi kehadiran saudara itu akan memberi kekuatan kepada orang lain. Inilah yang namanya berbuat baik. Tapi ketika kita melakukan, biarlah yang muda-muda saja, ya, saya nanti saja. Kita melemahkan orang. Sebab itu kita punya tanggung jawab, ya. Kita punya tanggung jawab. Kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Sebab itu, karena kita sudah dibeli, karena kita bukan milik kita lagi, kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Allah. Sekalipun kadang-kadang dalam memuliakan Allah itu membuat kita rugi, membuat kita harus berkorban, membuat kita harus menyisihkan kehendak kita. Asal nama Tuhan dimuliakan. Jadi saudaraku, inilah motivasi berbuat baik. Perbuatan baik saudara, perbuatan kita yang kita lakukan harus didasari bahwa aku bukan milikku lagi. Termasuk ketika kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pertimbangkan ini untuk memuliakan Allah atau tidak. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika kita menggunakan waktu kita, kesempatan kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Allah atau tidak. Karena kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Biarlah setiap aktivitas kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah.
Yang kedua, Roma 11 ayat 36. Ini yang mendasari perbuatan baik kita. Silakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow. Segala sesuatu dari Dia. Ingat, kita bisa hidup, kita bisa terpelihara, kita bisa sehat dari Dia. Jangan biarkan kesehatan itu berjalan lewat tanpa ada gunanya. Sayang sekali. Segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, oleh Dia. Ini yang harus mendasari kita untuk berbuat baik. Aku sudah dapat dari Dia, dan aku mau melakukan untuk Dia. Bagaimana orang bisa menjaga kesehatannya kalau bukan Tuhan yang mensupport? Kita bisa menjaga kesehatan kita, tetapi kalau Tuhan tidak memberikan, menopang, semuanya sia-sia. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi makanan dari meja raja yang bergizi-gizi, tetapi mereka berprinsip, cobai aku akan makan sayur saja. Yang memberikan menu makanan, jangan, nanti saya dimarahi raja, nanti kalau kamu nggak sehat, kamu nanti nggak cerdas. Tes saya. Nah, setelah dites makan cuma sayur, ternyata mereka lebih berhikmat dari orang-orang yang makan makanan yang menu dengan gizi yang tinggi. Nah, saudaraku, semua dari Dia, oleh Dia, dan mari kita kerjakan untuk Dia. Ketika kita sudah mendapat sesuatu dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan kalau kita sudah terima dari Dia dan kita buang, sayang sekali. Ayo kita gunakan, ya, untuk melakukan sesuatu yang bisa memuliakan Allah. Yang ketiga, perbuatan baik kita harus didasari Matius 6 ayat 4, 6 dan 18. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 6. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada kalimat yang sama dari ketiga ayat ini. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, kalimat ini diulang, mengingatkan ketika ayat 4 mengatakan itu dalam hal peringatan, dalam hal memberi sedekah, menolong orang, memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Tentunya harus dimotivasi Tuhan yang melihat. Ayat yang ke-6, dalam berdoa. Orang lain tidak melihat gak masalah. Ketika kita berdoa untuk seseorang, orang itu gak tahu kalau kita berdoa untuk dia, gak masalah. Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepada. Bahkan ketika kita berpuasa, mungkin orang tidak melihat kita. Atau kita menuntut orang, ayo aku puasa loh, kamu jangan makan di depanku loh. Kita tidak menuntut orang harus memahami kita. Tetapi ketika kita berpuasa,
Biarlah Bapa itu yang tahu apa yang menjadi keprihatinan kita dalam kita berpuasa. Salah satu ketika kita berpuasa ingin mendekat kepada Tuhan dan merobek keinginan daging kita. Ini puasa. Ya. Puasa kita merobek keinginan daging kita, merusak, dan kita ganti biar keinginanmu yang nyata dalam kehidupan saya. Dalam memberi sedekah, dalam berdoa, dalam berpuasa, semua kita lakukan supaya Tuhan yang mengetahui. Jadi motivasi perbuatan baik kita, baik dalam berdoa, itu baik enggak? Perbuatan baik enggak? Apalagi ketika kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri, ketika kita berdoa untuk orang lain, atau saat kita menyembah Tuhan. Mungkin orang lain gak tahu, tetapi kalau Tuhan melihat, ini motivasi yang benar. Haleluya. Orang lain gak tahu kalau kita berpuasa, tapi motivasi yang benar, biar engkau tahu pergumulan hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, perbuatan baik kita mari kita dasari, biar Tuhan yang melihat. Orang gak melihat gak masalah. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berdoa, apa sih doa itu saudaraku? Doa itu bukan sekedar datang, kemudian minta perlindungan, penyertaan, keberhasilan. Itu tidak keliru, monggo, dan itu perlu karena kita tidak berdaya. Tapi doa bukan sekedar minta-minta kepada Tuhan. Oh, aku sudah menyatakan, aku sudah menaikkan doaku untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Sudah selesai, titik. Tetapi doa itu adalah seluruh kehidupan kita. Kita mau persembahkan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan itu seperti anak dan bapa. Akrab. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia sahabat kita. Punya hubungan. Dan hubungan persahabatan, hubungan keluarga tentu tidak dijalin karena aku butuh. Kalau aku tidak butuh ya sudah. Bukan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan seperti seorang penjual dan pembeli. Saya butuh berambang, saya ke warung beli berambang. Bu, beli berambang. Sudah dapat berambang, pulang. Saya tidak hubungan lagi dengan dia. Tidak hubungan lagi dengan orang yang di pasar. Karena saya sudah butuh. Tapi hubungan saudara dengan Tuhan seperti bapak dan anak. Seperti sahabat. Haleluya. Seperti domba dan gembala. Bagaimana domba tidak bisa mencari makan sendiri? Dia perlu digembalakan. Bagaimana domba itu tidak bisa berjalan, gak tahu arah, butuh gembala. Jadi saudaraku, doa kita bukan sekedar minta, bukan hubungan seperti pembeli dan penjual, tapi hubungan kita dengan Bapa. Itu adalah doa kita seperti hubungan kita antara bapak dan anak. Selalu punya hubungan. Apakah ada seorang anak ketika datang kepada bapak atau pada mamahnya, kalau ngomong, kalau minta saja? Enggak kan? Pulang sekolah yang dicari bukan makanan mama, yang dicari ibunya, yang dicari bapaknya. Siapa yang ada di dalam rumah itu? Ini loh, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sudahkah kita memiliki hubungan dengan Bapa, ya, yang selalu Tuhan, aku tidak bisa jalan dengan tanpa Engkau. Aku butuh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, motivasi perbuatan baik kita bukan untuk dilihat orang, tapi supaya Bapa itu melihat kita, ya, puji Tuhan.
Yang keempat, ya tadi sudah kita baca Matius 5 ayat 16. Perbuatan baik kita untuk memuliakan Bapa. Haleluya. Selanjutnya saudaraku, kita akan melihat perbuatan baik saudara dan saya itu akan mendatangkan upah. Ya, sekali lagi saya katakan, ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita ada di dalam Yesus dan kita membuang kesempatan untuk berbuat baik, sayang sekali, karena setiap jengkal perbuatan baik kita itu diperhitungkan oleh Allah dan mendapat upah. Ya, perbuatan baik apa yang mendatangkan upah? Ya, ada banyak, tapi saya ambil 4 saja. Ya. Matius 5 ayat 11 dan 12, silakan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Ayat itu berkata berbahagialah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Pernah saudara dicela karena nama Tuhan? Sebagian besar pernah, ya. Pernah dianiaya? Mungkin belum ya. Tapi seandainya dianiaya pun karena nama Tuhan, Tuhan berkata berbahagialah kamu. Haleluya. Berbahagialah kamu. Saudaraku, seringkali kita tidak terima ketika mungkin dalam satu komunitas, mungkin itu dalam satu kepegawaian, kantor, kita sendiri orang percaya dan kita sendiri dibedakan. Atau mungkin di lingkungan kita dibedakan. Yang lain mendapat, yang percaya Tuhan gak mendapat misalnya, ya. Kita dibedakan, hati kita teraniaya. Tapi Tuhan katakan apa? Berbahagia. Haleluya. Berbahagia. Dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bagaimana kalau saudara, nama baik saudara difitnah? Nama baik kita mulai dijadikan rendah? Atau dibilang yang sumbang, kita sudah aku harus klarifikasi, aku harus menyatakan. Lebih baik kita diam dulu, membiarkan waktunya Tuhan untuk menyatakan mana yang benar, ya. Haleluya. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan emosi, malah kadang-kadang bisa salah, ya. Jadi perbuatan baik apa yang bisa mendatangkan upah? Ayat 12 mengatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar. Di mana? Di surga. Belum di bumi, di surga. Haleluya. Jadi ketika kita dicela, difitnah, ya, dikata-katain yang tidak benar, terima aja dulu karena ada waktunya Tuhan akan menyatakan. Tunggu waktunya. Dan lebih dari itu nanti di sorga kita menerima upah. Haleluya. Relakan. Biarlah dengan waktu yang berjalan Tuhan akan menyatakan kebenaran itu. Dan lebih dari itu nanti kita mendapat upah. Ibrani 10 ayat 34 dan 35. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Banyak orang berani melepaskan kepercayaannya karena sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Di ayat 34 itu menyatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita.
dirampas, diperlakukan tidak adil, tapi bersukacita. Dan diperlakukan tidak adil karena kita mengemban nama Yesus. Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan dan kita diperlakukan. Jangan sampai ketika orang memperlakukan kita dengan tidak baik karena perbuatan kita, wah itu tidak ada nilainya. Tapi ketika kita berbuat benar, kita percaya Tuhan dan menyatakan perbuatan baik kita, kejujuran kita, dan kita masih difitnah, bersukacitalah, ya, puji Tuhan. Sebab itu jangan melepaskan kepercayaan. Berapa banyak orang yang sudah melepaskan kepercayaan demi jodoh? Berapa banyak orang sudah melepaskan kepercayaan demi aku nanti diomong orang kalau aku sudah umur ndak punya jodoh, ya. Diomong orang demi ini melepaskan kepercayaan, atau ndak melepaskan, aku tetap percaya tapi tarik-tarikan, lama-lama melemah. Saudaraku, ketika kita berusaha mempertahankan iman kepercayaan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan lu yang menghandle, Tuhan yang ikut campur menanggung penderitaan itu. Kemarin sore anak-anak muda membahas tentang Rut dan Orpa, di mana Rut ini berani meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan lingkungannya, mengikut Naomi, yang Naomi tidak punya apa-apa. Naomi dalam kondisi yang miskin. Sudah ditolak sama Naomi, ojo, jangan ikut. Kamu masih muda, kamu bisa nikah lagi. Kamu bisa punya harapan kalau kamu tinggal di Moab. Enggak, aku mau ikut. Dan Rut siap menderita. Rut melihat bukan Naomi, hartanya Naomi yang dia lihat, tetapi yang dia lihat Allahnya Naomi. Dan ini yang diambil oleh Rut. Dia berani melakukan itu, dia berani menderita. Apa jadinya? Dia menikah dengan Boaz, seorang bos. Bukan hanya itu, Tuhan pakai Rut menjadi keturunan nenek moyang dari Daud, nenek moyang dari Tuhan Yesus. Ketika siap tinggalkan, biar aku menderita, aku rugi, aku gak nikah lagi di Moab, aku gak punya harapan, lenyap. Tetapi ketika kita ambil Allah yang menjadi bagian kita yang terbaik, Dia mengambil alih semua penderitaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, kita mau melihat bahwa orang-orang yang berani seperti ini akan mendapat upah. Karena besar upahmu, ya. Karena besar upah yang menanti. Makanya Petrus tanya, Tuhan, aku sudah meninggalkan semuanya. Apa yang aku terima? Upah apa yang aku dapat? Aku sudah tinggalkan semuanya. Aku mengikut Engkau. Kamu akan mendapat, kalau kamu sudah meninggalkan saudaramu, kamu akan mendapat saudara di dunia ini. Dan lebih dari itu, engkau mendapat upah di surga. Ini loh, saudaraku. Banyak kali orang tidak mau rugi demi nama Tuhan. Dia lebih mempertahankan, ini milikku, ini hartaku. Wah, saudaraku, ada kuponan di Ketenger itu. Ada apa-apa kadang-kadang mau minggu depan saya ambil, wis hilang. Ya sudahlah, sakit hati, ya udah sebentar aja. Kalau saya sakit hati, pelihara sakit hati karena sesuatu yang sepele, rugi saya.
Biar Tuhan yang tahu ya. Puji Tuhan. Nah, kita mau merelakan hal-hal yang bersifat dalam dunia ini, menderita sementara karena kita punya upah ya. Ini perbuatan baik yang mendatangkan upah. Yang kedua, Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan untuk bisa memberi tumpangan. Saudaraku, orang-orang kudus zaman itu teraniaya, bahkan diusir dari kampungnya, harus keluar. Dan kalau ada orang-orang seperti ini dan orang-orang yang seiman, mereka memberi tumpangan. Bantulah. Haleluya. Nah, ternyata saudaraku, orang-orang kudus itu juga membutuhkan dukungan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan membutuhkan dukungan. Makanya Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel. Orang Lewi gak boleh bekerja. Yang mendatangkan, yang punya penggembalaan, yang punya domba, gak punya tanah Lewi. Karena gak bekerja, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, siapa yang pelihara orang Lewi? Ya, suku-suku yang lain. Suku-suku yang lain memelihara Lewi karena Lewi difokuskan untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku, perbuatan baik apa yang bisa mendatangkan upah ketika kita peduli dengan kebutuhan orang-orang kudus, saudara seiman, hamba-hamba Tuhan. Kita melihat dan kita melakukannya. Haleluya. Itu akan mendatangkan upah. Bahkan 1 Korintus mengatakan yang menabur banyak, menuai banyak. Ini prinsip kehidupan orang percaya. Bukan ingin menerima, tapi menabur. Haleluya. Cukupkanlah kebutuhan orang-orang kudus. Coba kita baca Matius pasal 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Jadi saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak melihat orang itu. Saya melihat ini, di balik ini ada Tuhan. Haleluya. Ya. Makanya Tuhan bilang, ketika aku lapar, ketika aku dalam penjara, ketika aku haus, orang bertanya, kapan Tuhan haus? Tapi ketika kita melihat orang membutuhkan itu dan kita merelakan untuk memberikan, kita tidak kehilangan upah. Bahkan air sejuk pun diperhitungkan oleh Allah. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita melakukan? Karena kita melihat upah yang besar. Seandainya kita tidak mendapat upah sekalipun, saudaraku, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Apa yang kita buat itu seperti pucuk kuku ireng, sedikit dibanding apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah saudaraku, kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan itu tidak ingin dilihat orang, biar Bapa yang melihat. Dan ketika kita melakukan dengan motivasi yang benar, Tuhan pun akan memberikan imbalan, memberi upah. Walaupun saat ini kita belum melihat, tapi satu kali kelak Tuhan akan menyatakan upahmu besar di sorga. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ke sorga, orang percaya Tuhan itu selamat, semua selamat mungkin ya. Tetapi yang membedakan itu upahnya.
yang membedakan upahnya, yang banyak berjuang, berani dianiaya, membela atau mempertahankan imannya, upahnya besar. Tapi ketika kita lembe-lembean, kita cuma orang percaya saja, mungkin tetap selamat, tapi nggak ada upah. Dan itu selama-lamanya. Kalau di dunia tidak ada upah, dalam tahap pertama kita bekerja mungkin upahnya masih sedikit, lama-lama bisa tambah, bisa menambah pangkat, bisa mengubah posisi kita. Tetapi kalau di sana nggak ada pengubahan. Saat ini kita mencari, ya. Saat ini kita mencari sehingga nanti di sana kita tidak kecewa. Ya, lu upahku kok cuma sedikit gitu ya. Haleluya. Selanjutnya, saudaraku, perbuatan baik yang mendatangkan upah, yang pertama tadi menderita dan mempertahankan iman, yang kedua mendukung kebutuhan pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus. Yang ketiga, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ya, kita melihat siapa orang yang membutuhkan. Kita punya apa? Bisakah kita berbagi? Haleluya. Ya, minggu depan kita berbagi nasi bungkus ya. Haleluya. Ayo kita melibatkan diri. Mungkin cuma 1 bungkus, sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Kita melihat banyak orang di luar sana, ya, yang mengkais-kais untuk mencari sesuap nasi. Haleluya. Ini latihan, ya. Memberi nasi bungkus latihan untuk kita bisa peduli dengan orang lain, ya. Mungkin yang melihat, oh sudah jumlahnya banyak, kok udahlah saya minggu depan aja. Ya monggo kerso sih. Itu kesempatan. Ya, jadi saudaraku, perbuatan baik yang mendatangkan upah ketika kita melihat orang yang kekurangan dan kita bisa berbagi. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 14. Silakan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, salah satu perbuatan baik, ya, ketika kita dianiaya, jangan berbalik mengumpat, ya, tapi berkatilah siapa yang menganiaya kamu, yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu nelangsa, aku enggak diperdulikan, aku enggak diperhatikan, hati dan batinnya teraniaya. Bisakah kita berdoa untuk memberkati? Atau kita berdoa, ih, gemes. Ini yang Tuhan ajarkan Bapak Ibu. Dan perbuatan baik macam ini, kita memberkati, kita punya upah. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ketika kita melakukan hal ini, mungkin gak tampak, ya, gak tampak, atau mungkin ketika kita berbalik mengasihi orang yang memusuhi kita, kadang-kadang ditolak enggak? Kadang-kadang kan enggak direken, ya. Kita sudah berusaha berbuat baik, tapi enggak direken gitu loh, ya. Capek. Tapi tetaplah memiliki hati yang kasih, ya. Karena hati yang penuh kasih itu tidak terbendung untuk melakukan perbuatan kasih, ya. Tidak memperhitungkan. Karena Allah juga sudah tidak memperhitungkan perbuatan jahat kita. Dia mengasihi kita. Apapun yang sudah kamu lakukan, aku mengasihimu dan aku mau menebusmu, aku mau memilikimu. Dan demikian pula kita mau lakukan. Dan itu yang mendatangkan upah. Puji Tuhan. Mari kita memiliki motivasi yang benar dalam berbuat baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan
dan kita tidak menuntut balas dari siapapun. Aku sudah berbuat baik loh ya, ayo kamu harus berbuat baik kepada aku juga gitu ya. Tidak menuntut balas. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan yang melihat dan Tuhan yang sanggup memberi kita upah. Tuhan yang melihat motivasi perbuatan baik kita, benar atau tidak. Dan Dia pula yang akan menyediakan upah buat kita. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Mari kita berdiri bersama-sama.